Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir kembali ke channel Story of the Book. Ini adalah episode kedua dari ulasan buku yang berjudul How to Choose the Sex of Your Baby. Bagi yang belum nonton video di episode pertamanya, bisa cek videonya di channel ini. Nah, di episode kedua ini kita akan membahas mengenai teori yang mendasari metode Settles dan cara pengimplementasian dari metode ini. So, let's check it out. Melanjutkan kembali ulasan buku dari episode sebelumnya, kali ini kita akan mengulas mengenai teori yang mendasari metode Settles dan kiat mendapatkan jenis kelamin bayi yang diinginkan dengan menggunakan metode Settles. Just a reminder, buku ini bisa dibeli versi digitalnya di Amazon ya, dan link Amazonnya ada di deskripsi video di bawah ini. Sebelum melanjutkan menonton, harap diingat bahwa hal-hal yang disampaikan di dalam video ini adalah sesuai pemahaman terhadap informasi di buku How to Choose the Sex of Your Baby. Jika penonton ingin benar-benar mencoba metode ini, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli yang terkait di bidangnya. Terima kasih dan selamat menonton. Metode Settles didasarkan pada penelitian Dr. Settles terhadap karakteristik sperma manusia. Penelitian sang dokter sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 1950-an, tapi baru pada tahun 1960-an ia dapat mengamati bentuk dan ukuran dari sel sperma dengan menggunakan mikroskop phase contrast yang memberikan pencahayaan terhadap objek mikroskopi yang diamati. Nah, dari penerawangan lewat mikroskop ini, ia menemukan bahwa sperma manusia terdiri dari dua jenis dengan bentuk dan ukuran yang berbeda, yaitu male sperm atau sperma Y yang mengandung kromosom Y serta female sperm yang memiliki kromosom X. Sperma X disebutkan memiliki ukuran yang lebih besar dari sperma Y dengan bentuk kepala lebih oval jika dibandingkan dengan bentuk sperma Y yang cenderung bulat. Sebagai pengingat pelajaran biologi zaman sekolah dulu, seorang suami istri masing-masing menyumbangkan setengah kromosom mereka. Seorang ayah akan menyumbangkan kromosom X atau Y melalui sel spermanya, sedangkan ibu akan menyumbangkan hanya kromosom X pada sel telurnya. Nah, apabila sperma X yang ternyata bergabung dengan sel telur, maka akan membentuk embrio perempuan dengan kromosom gabungan XX. Sedangkan jika yang bergabung adalah sperma Y, maka embrio akan berjenis kelamin laki-laki atau XY. Sperma Y ini memiliki sifat seperti seorang pelari cepat sob, sangat cepat dan lincah, namun hanya untuk jarak pendek. Sperma Y sangat rentan terhadap asam, cuaca panas, racun kimia, serta stres. Selain itu, jenis sperma ini juga hidupnya lebih singkat ketimbang sperma X. Dalam kondisi normal, jumlah sperma Y lebih banyak dibandingkan sperma X untuk mengkompensasi karakternya yang lemah. Tapi, sperma jenis Y ini hampir tidak dapat ditemukan jika jumlah sperma seorang pria di bawah 1 juta sel sperma per cc. Adapun, sperma X memiliki sifat seperti pelari maraton, lebih lambat tapi stabil. Sperma X juga lebih tangguh terhadap kondisi asam ketimbang sperma Y, lebih resisten terhadap stres. Selain itu, jenis sperma ini dapat hidup lebih lama ketimbang sperma Y. Nah, keberadaan sperma X sangat mendominasi ketika sperma seorang laki-laki jumlahnya sedikit atau di bawah 1 juta sel sperma per cc. Dari karakteristik kedua jenis sperma tadi, maka Dr. Settles membuat kesimpulan bahwa masa ovulasi sangat penting dalam penentuan jenis kelamin bayi, karena bisa menentukan sperma mana yang akan lebih dahulu mencapai sel telur. Sebagai informasi, proses ovulasi adalah waktu di mana sel telur yang sudah matang akan dikeluarkan dari ovarium ke tuba Fallopi untuk siap dibuahi. Menurut informasi yang disampaikan di buku, kondisi rahim pada masa ovulasi ini lebih bersifat alkali ketimbang asam, sehingga menjadi lebih ramah terhadap sperma. Nah, dengan kondisi alkali tersebut, persaingan antara sperma X dan Y masih tetap akan berlangsung sengit. Tapi sperma Y memiliki keunggulan karena gerakannya yang lebih gesit dan diprediksi dapat menjumpai sel telur lebih dahulu ketimbang sperma X. Buat yang penasaran mengenai penerapan metode Settles, silahkan simak penjelasan berikut. Kita asumsikan siklus seorang wanita adalah 28 hari dari tanggal 1 hingga tanggal 28 sebelum hari haid berikutnya.
Dengan periode tersebut, masa subur wanita ini adalah mulai dari tanggal 10 hingga tanggal 19. Kita juga akan perhitungkan tanggal ovulasi wanita tersebut, yaitu pada sekitar pertengahan siklus, tanggal 14. Bagi penonton yang ingin tahu cara menghitung waktu ovulasi, bisa mencoba kalkulator ovulasi yang banyak disediakan oleh website terkait reproduksi. Nah, dari asumsi ini, metode Settles menyebutkan bahwa jika suatu pasangan ingin memiliki bayi laki-laki, maka hubungan suami istri sebaiknya dilakukan tepat di masa ovulasi, yaitu di tanggal 14, atau maksimal 2 hari setelah ovulasi, yaitu di tanggal 16. Menurut informasi di dalam buku, jika hubungan dilakukan di waktu tersebut, 80% bayi yang akan dilahirkan insya Allah berjenis kelamin laki-laki. Adapun jika hubungan suami istri dilakukan 2 hari sebelum tanggal ovulasi, maka peluang mendapatkan bayi laki-laki dan perempuan adalah sama besarnya, alias 50-50. Dan jika berhubungan di luar tanggal-tanggal ini, maka menurut buku 75% peluang bayi yang dilahirkan insya Allah akan berjenis kelamin perempuan. Nah, selain melalui perhitungan kalender siklus menstruasi, ada beberapa cara lain untuk memperkirakan waktu ovulasi yang dijelaskan dalam buku dan cukup mudah dilakukan sendiri. Salah satunya adalah metode CM alias cervical mucus, yaitu sebuah cara mengetahui masa ovulasi dengan mengecek bentuk lendir dari rahim. Jika bentuknya encer, bening, dan elastis seperti putih telur, maka kemungkinan di hari itu seorang wanita sedang di masa ovulasinya. Nah, penjelasan lebih detailnya bisa dibaca di buku ya sob. Oke, kita sudah cukup memahami mengenai timing pembuahan menurut metode Settles. Nah, di samping hal tersebut, Dr. Settles juga membagikan tips lain yang katanya bisa meningkatkan peluang memiliki anak sesuai jenis kelamin yang diinginkan. Misalnya, jika ingin anak cowok, dokter ini menyarankan agar pasangan hanya berhubungan seks di waktu yang berdekatan dengan masa ovulasinya. Ini dilakukan agar jumlah sperma tetap optimal. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, jenis Y hanya ada ketika jumlah sperma tidak sedikit. Tips selanjutnya dari sang dokter menyarankan agar istri harus mendapatkan orgasmenya terlebih dahulu agar kondisi rahimnya lebih bersifat alkali sehingga lebih membantu sperma Y. Kiat berikutnya adalah seputar teknik penetrasi. Penetrasi yang dilakukan suami harus cukup dalam karena semakin dekat dengan rahim, kondisinya semakin bersifat alkali. Dan lagi-lagi akan lebih membantu perjuangan sperma Y dalam berlari menjumpai sel telur. Buku ini juga menyarankan agar para suami tidak boleh stres jika sedang program anak laki-laki, karena akan mempengaruhi jumlah sperma Y yang dihasilkan. Stres di sini termasuk yang berkaitan dengan cuaca panas, radiasi, tekanan gravitasi, bahkan pemakaian celana yang terlalu ketat. Oke guys, jadi kita sudah membahas mengenai metode Settles dari buku How to Choose the Sex of Your Baby karya Dr. Landrum Settles, dan pada episode berikutnya kita akan membahas mengenai topik yang lain. So, tetap stay di channel ini ya, dan jangan lupa subscribe. Thank you. Subscribe.